Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang konsep fisika pada cara kerja hidran. Kami sebagai penyusun atas nama saya sendiri, Fadila Widiarti dengan NIM 22020002. Saya Muhammad Alfianur Rozak dengan NIM 22020009. Saya dengan nama Ferry Kusuma, NIM 22020017. Saya dengan Ibnu Muhani dengan NIM 220200038. Baik, yang pertama ada fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Yang termasuk fluida adalah zat cair dan gas. Ilmu yang mempelajari fluida tak mengalir disebut hidrostatis. Zat cair dan zat gas merupakan jenis fluida, karena kedua zat tersebut mempunyai sifat yang dapat mengalir. Berbeda dengan batu dan berbagai benda keras lainnya, seluruh zat padat tak termasuk dalam fluida, karena zat padat tidak bisa mengalir. Zat cair dapat berubah seperti halnya susu, minyak goreng, dan juga air. Seluruh zat cair tersebut termasuk ke dalam jenis fluida, terlebih dengan sifatnya yang bisa mengalir dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Fluida dibagi menjadi dua bagian, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida yang bergerak atau mengalir. Aliran fluida ini akan membentuk garis-garis arus. Suatu fluida dikatakan dinamis jika memiliki ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, tidak kompresibel. Artinya, densitas fluida dianggap selalu tetap saat mengalami perubahan tekanan. Kedua, gerakan fluida dianggap bebas gesekan, artinya tidak memiliki kekentalan. Yang ketiga, jenis aliran fluida stasioner, artinya besar dan arah kecepatan partikel fluida selalu tetap di suatu titik tertentu. Yang keempat, bersifat lunak atau tidak dipengaruhi oleh waktu, sehingga kecepatannya di titik tertentu selalu tetap dengan membentuk aliran laminar, atau alirannya selalu sejajar pipa. Yang kedua ada fluida statis. Fluida statis merupakan fluida yang berada di dalam fase yang tidak bergerak atau diam. Fluida yang berada dalam keadaan bergerak, namun tidak ada perbedaan kecepatan antar partikel, dapat dikatakan juga bahwa partikel-partikel fluida ini bergerak dengan kecepatan seragam, artinya tak menimbulkan gaya geser. Fluida statis tak mempunyai perbedaan kecepatan antar partikel fluida. Hal itu dapat dikatakan bahwa beberapa partikel fluida mempunyai pergerakan kecepatan yang seragam, sehingga fluida tersebut tak mempunyai gaya geser. Sedangkan pada fluida dinamis, mempunyai kecepatan yang konstan terhadap waktu. Selain itu, fluida dinamis tak mengalami perubahan volume dan tidak berwujud kental. Selain itu, fluida dinamis juga tidak mengalami putaran atau turbulen. Selanjutnya, beberapa rumus fluida statis adalah sebagai berikut ini. 1. Massa jenis. Dalam ilmu fisika, densitas atau ukuran kepadatan pada benda homogen disebut dengan massa jenis, yakni massa persatuan volume. Semakin tinggi massa jenis dari suatu benda, maka semakin besar pula massa dari tiap-tiap volumenya. Hal ini memiliki fungsi untuk menentukan zat. Tiap-tiap zat mempunyai massa jenis yang berbeda-beda. Secara matematis, massa jenis dapat dituliskan sebagai berikut. Rho sama dengan M per V. Keterangan, M sama dengan massa atau kilogram atau gram. V sama dengan volume M kubik atau centimeter kubik. Rho sama dengan massa jenis kilogram per M kubik atau G per centimeter kubik.
Jika rho dari air lebih besar dari rho benda, maka benda akan mengapung. Apabila rho keduanya sama besar, maka benda akan melayang di dalam air. Akan tetapi, jika rho benda lebih besar daripada rho air, maka benda akan tenggelam. Selanjutnya, 2. Tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis yang berada pada titik kedalaman berapapun tak akan dipengaruhi oleh berat air, luasan permukaan air, ataupun bentuk dari bejana air. Tekanan hidrostatis hanya akan dipengaruhi oleh luas dari objek yang menerimanya atau dari kedalaman ukur. Tekanan hidrostatis menekan ke berbagai arah, merupakan gaya yang diberikan pada luasan yang dapat dihitung atau dapat diukur berdasarkan kedalaman dari objek. Persamaan untuk hal ini ialah pH sama dengan rho kali G kali H. Keterangan. P adalah massa jenis air atau untuk air tawar kali rho sama dengan 1000 kg per meter kubik. G adalah besar percepatan gravitasi atau percepatan gravitasi di permukaan bumi sebesar G sama dengan 9,8 atau 10 meter per S kuadrat. H sama dengan titik kedalaman yang diukur dari permukaan air atau meter. Satuan yang digunakan adalah N per M kuadrat atau Pascal. Ada juga tekanan yang disebut sebagai tekanan mutlak. Tekanan mutlak adalah tekanan total yang dialami oleh objek yang berada di dalam air. Rumusnya, P sama dengan pH plus PATM. PATM merupakan tekanan atmosfer atau 1,013 kali 105 PA. Selanjutnya, tekanan dalam suatu fluida. Tekanan adalah suatu besaran dari fluida atau zat cair dan gas yang penting karena sifat-sifat fluida sebagai berikut. 1. Gaya-gaya yang dikerjakan suatu fluida pada dinding wadahnya selalu berarah tegak lurus terhadap dinding wadahnya. 2. Gaya yang dikerjakan oleh tekanan dalam suatu fluida pada kedalaman yang sama adalah sama dalam segala arah. 3. Suatu gaya luar yang bekerja pada suatu fluida diteruskan sama besar ke seluruh fluida. Ini tidak berarti bahwa tekanan dalam suatu fluida adalah sama di mana saja, sebab berat fluida itu sendiri mengerjakan tekanan yang bertambah dengan bertambahnya kedalaman. Tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh beratnya sendiri disebut tekanan hidrostatis. Berikut adalah video cara kerja hidran terhadap konsep fisika, yaitu tekanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Laju aliran. Laju aliran merupakan ukuran volume zat cair yang bergerak dengan selang waktu tertentu. Selain itu, laju aliran bergantung pada saluran tempat cairan mengalir atau luas pipa dan kecepatan cairan. Selain itu, rumusnya adalah laju aliran fluida sama dengan luas pipa atau saluran kali kecepatan fluida. Q sama dengan mengacu pada laju aliran cairan yang diukur dalam M3 atau L. A. Mengacu pada luas pipa atau saluran dalam M2. V. Sama dengan mengacu pada kecepatan cairan. Galon per menit mengukur jumlah cairan yang melewati luas penampang. Singkatnya, ini mengukur laju aliran. Laju aliran dapat dihitung menggunakan rumus berikut. Harap dicatat bahwa T dalam hitungan menit dan I satuan ukurannya adalah gal per menit. Q laju aliran, V volume galon, T waktu dalam hitungan menit, luas penampang, D jarak yang ditempuh fluida selama waktu tersebut. Gerak parabola. Gerak parabola merupakan gerak dimensi 2 yang membentuk lintasan melengkang. Gerak parabola juga dapat
diartikan sebagai gerak benda yang mempunyai lintasan berbentuk parabola. Dapat dipahami bahwa gerak parabola merupakan gabungan antara gerakan benda dan gerakan benda secara horizontal dan vertikal. Gerak horizontal pada sumbu X tidak dapat dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Oleh karena itu, kecepatan pada sumbu X mempunyai kecepatan konstan atau sejenis dengan gerak lurus beraturan. Adapun gerak vertikal pada sumbu Y dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Jenis gerak vertikal ini mempunyai kecepatan berubah-ubah atau disebut juga gerak lurus berubah beraturan. Ada beberapa jenis gerak parabola yaitu 1. Gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal dengan sudut theta terhadap garis horizontal. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat banyak gerakan benda yang berbentuk demikian, di antaranya gerak bola basket yang dilemparkan secara vertikal, gerakan bola tenis, gerakan bola voli, gerakan lompat jauh gerakan lompat jauh dan gerakan peluru yang ditembakkan dari permukaan bumi menuju titik tertentu. 2. Gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal pada ketinggian tertentu dengan arah sejajar horizontal. Beberapa contoh gerakan jenis ini yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari meliputi gerakan bom yang dijatuhkan dari pesawat atau benda yang dilemparkan ke bawah dari ketinggian tertentu. 3. Gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal dari ketinggian tertentu dengan sudut theta terhadap garis horizontal. Rumus gerak parabola. Gerak pada sumbu X dengan keterangan X sama dengan jarak jangkauan benda. Fox sama dengan kecepatan awal pada sumbu X. Fi sama dengan benda pada sumbu Y. Y sama dengan percepatan gravitasi. T sama dengan waktu. O sama dengan kecepatan awal. B sama dengan tinggi. Pada video cara kerja hidran terdapat konsep fisika yaitu gerak parabola pada bentuk aliran air. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada kalor. Kalor adalah suatu energi yang mudah diterima dan mudah sekali dilepaskan, sehingga dapat mengubah temperatur zat tersebut menjadi naik atau turun. Kalor juga bisa berpindah dari suatu zat ke zat yang lain melalui medium atau perantara. Ternyata kalor adalah bentuk energi yang tidak dapat dilihat maupun terlihat. Energi kalor juga dapat berubah menjadi bentuk energi lain, seperti cahaya, gerak, listrik, kimia, dan lain-lain. Misalkan, dua buah zat yang memiliki temperatur berbeda dicampurkan pada sebuah wadah, maka temperatur kedua benda tersebut akan menjadi sama. Besarnya temperatur akhir berada di antara temperatur awal kedua zat tersebut. Pada gejala ini, kalor berpindah dari temperatur tinggi ke temperatur yang lebih rendah hingga mencapai temperatur setimbangnya. Kalor dapat berpindah dengan beberapa cara, yaitu yang pertama ada konduksi, merupakan salah satu cara perpindahan kalor yang terjadi karena adanya perantara atau medium tanpa terjadinya perpindahan partikel dari medium itu sendiri. Yang kedua ada konveksi, adalah perpindahan panas atau kalor yang disertai dengan perpindahan dari medium atau zat perantaranya. Yang ketiga radiasi,
adalah suatu perpindahan kalor yang terjadi tanpa melibatkan zat atau medium perantara apapun. Radiasi ini memiliki ciri khas di mana kalor yang dipindahkan tidak perlu bersentuhan. Rumus perpindahan kalor. Karena besaran kalor dipengaruhi oleh massa benda, kalor jenis, dan perubahan suhu, maka dapat dirumuskan Q sama dengan C kali M kali delta T. Q sama dengan banyaknya kalor yang diterima atau dilepas oleh suatu benda, atau J. M sama dengan massa benda yang menerima atau melepas kalor, atau Kg. C kalor jenis zat, J per kilogram derajat Celcius. Delta T perubahan suhu atau derajat Celcius. Kalor jenis. Kalor jenis adalah sifat zat yang menunjukkan banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu zat bermassa 1 kg sebesar 1 derajat Celcius atau 1 K. Temperatur yang sama, ternyata setiap benda akan menyerap energi kalor dengan besar yang berbeda. Kalor jenis menunjukkan kemampuannya suatu benda untuk menyerap kalor. Semakin besar kalor jenis suatu benda, semakin besar pula kemampuan benda tersebut untuk menyerap kalor. Rumus kalor jenis adalah C sama dengan Q per M kali delta T. Q sama dengan besaran kalor yang dibutuhkan untuk dilepas atau diterima suatu benda, atau J. C sama dengan kalor jenis benda atau zat, J per kilogram derajat Celcius. M sama dengan massa zat atau benda atau kilogram. Delta T perubahan suhu atau derajat Celcius. Jadi kesimpulannya, fluida adalah zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Yang termasuk fluida adalah zat cair dan gas. Ilmu yang mempelajari fluida tak mengalir disebut hidrostatis. Zat cair dan zat gas merupakan jenis fluida karena kedua zat tersebut mempunyai sifat yang dapat mengalir, berbeda dengan batu dan berbagai benda keras lainnya. Seluruh zat padat tak termasuk dalam fluida karena zat padat tidak bisa mengalir. Yang kedua ada gerak parabola, merupakan gerak dimensi 2 yang membentuk lintasan melengkung. Gerak parabola juga dapat diartikan sebagai gerak benda yang mempunyai lintasan berbentuk parabola. Yang ketiga ada kalor. Kalor adalah suatu energi yang mudah diterima dan mudah sekali dilepaskan, sehingga dapat mengubah temperatur zat tersebut menjadi naik atau turun. Kalor juga bisa berpindah dari satu zat ke zat yang lain melalui medium atau perantara. Ternyata kalor adalah bentuk energi yang tidak dapat dilihat ataupun terlihat. Energi kalor juga dapat berubah menjadi bentuk energi lain seperti cahaya, gerak, listrik, kimia, dan lain-lain. Terima kasih. Baik, sekian presentasi fisika tentang konsep fisika pada cara kerja hidran dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.